Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Bayu OP, dalam program kita, program Katekese Katolik. Sebuah pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan kepada saya saat saya memberikan materi tentang kisah sengsara Yesus adalah, kenapa Tuhan kita Yesus Kristus harus mati di salib? Dan apakah salib merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kita? Jawabannya sedikit kompleks. Dari perspektif Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Sang Putra tentunya tidak perlu datang sebagai manusia dan wafat di salib. Sama halnya, Dia tidak perlu menciptakan kita. Dengan sekedar mengatakan kamu diampuni atau kita diampuni, ini sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Namun dari perspektif Allah sebagai kasih, hanya mengatakan kamu sudah diampuni tidaklah cukup. Kita tahu dari 1 Yohanes bab 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan Allah tidak bisa tidak mengasihi kita sampai kepenuhan kasih. Dan apa yang dimaksud dengan kepenuhan kasih ini? Tidak lain adalah menyerahkan diri kita seutuhnya kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan tentunya Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada orang yang dikasihi, yakni kita semua. Yesus pun berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Wafat Yesus menjadi bukti paling nyata dari kasih Allah sendiri yang ingin menebus kita dan membawa kita kembali ke dalam pangkuannya. Namun, kenapa dari sekian banyak cara untuk menebus kita, untuk mengorbankan diri, kenapa Allah memilih salib? Sebuah cara kematian yang sangat mengenaskan dan sangat brutal pada zaman tersebut. Untuk katekese tentang penyaliban Kristus, teman-teman bisa melihat katekese Jumat Agung dan bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Jawaban kita harus kita cari di kitab suci itu sendiri dan bagaimana Yesus sendiri dan para rasul mengerti wafat Yesus di salib. Mari kita kembali ke dalam perjamuan terakhir. Di sini Yesus memberikan para muridnya arti mendalam dari salibnya yang ia akan alami. Saat Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku yang akan ditumpahkan bagimu, para murid Yesus dengan segera mengerti, karena mereka adalah orang Yahudi yang tinggal di Palestina pada abad pertama. Mereka mengerti bahwa Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang ritual kurban. Di dalam ritual kurban seperti di Bait Allah, anak domba akan disembelih dan darahnya akan dipisahkan dari tubuhnya. Darahnya dipercikan di mezbah atau di altar dan tubuh dari domba ini akan dibakar. Dalam perjamuan terakhir Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah kurban dan salib menjadi tempat ia dikurbankan. Kebenaran tentang identitas Yesus sebagai kurban ini juga dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis yang memanggil Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yohanes bab 1 ayat 29. Pertanyaannya kemudian, kenapa Yesus memilih menjadi sebuah kurban dalam sebuah ritual pengorbanan? Jika kita kembali ke dalam perjanjian lama dan juga agama-agama kuno, bentuk penyembahan paling sempurna kepada Tuhan Allah adalah dengan mengadakan upacara kurban. Sayangnya pada zaman sekarang tidak banyak lagi orang yang melihat kegiatan kurban atau melihat kegiatan kurban sebagai ibadah penyembahan. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang Israel pada perjanjian lama dan juga pada zamannya Yesus. Upacara kurban adalah cara normatif atau yang paling lazim untuk menyembah Tuhan. Tokoh-tokoh besar di kitab suci memberikan kurban sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan Allah.
Kurban pertama yang berkenan kepada Allah tentunya kurban sembelihan dari Abel dari Kejadian 4. Demikian juga dengan Nabi Nuh yang memberikan kurban bakaran saat memperbarui perjanjiannya dengan Allah setelah air bah surut di Kejadian 9. Begitu juga dengan Abraham dan keturunannya. Tentu menjadi puncak dari upacara kurban untuk menyembah Allah adalah di kisah Musa dan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Saat Tuhan Allah memanggil Musa di Gunung Horeb, Tuhan Allah memberikan Musa sebuah instruksi untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan untuk menyembah Allah di gunung tersebut. Kita bisa baca di Keluaran 3 ayat 12. Setibanya di Gunung Horeb atau Sinai, Tuhan Allah tidak hanya mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dengan darah anak domba yang ditumpahkan kepada bangsa Israel, Keluaran 24 ayat 8. Namun setelah itu, Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan kemah perjanjian atau kemah suci yang juga sering disebut sebagai tabernakel, di mana kurban akan dipersembahkan dan ibadat penyembahan di padang gurun dapat berlangsung. Keluaran bab 25 sampai bab 31. Dan saat kita masuk kitab Imamat, Musa mendedikasikan buku ini untuk menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana perayaan persembahan dan kurban perlu dilakukan di kemah suci atau tabernakel, maupun bagaimana bangsa Israel harus tetap tahir secara ritual agar sungguh layak mengikuti upacara peribadatan ini. Jadi bisa dikatakan bahwa bangsa Israel dibentuk sebagai bangsa pilihan Allah untuk menyembah Tuhan Allah yang benar dengan cara penyembahan Allah yang benar, yakni dengan upacara kurban yang sudah ditentukan Allah sendiri. Nah, jika hal ini benar, akan ada implikasi yang sangat besar terhadap Yesus yang tersalib. Jika Yesus disalib adalah sebagai kurban sempurna, Yesus menjadi penyembahan kepada Allah yang sempurna. Dan ini berarti melalui Dialah, melalui Yesus, penyembahan dapat sungguh terjadi. Hal penting yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam buku Imamat dijelaskan ada beberapa jenis kurban. Setidaknya ada 3 jenis kurban persembahan. Pertama, kurban bakaran yang menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan Allah dan menjadi lambang penyembahan dan syukur yang total. Imamat bab 1 dan 2. Kedua, kurban penghapus dosa. Imamat bab 4 sampai bab 5. Dan ketiga, kurban keselamatan, di mana kurban dibakar sebagian dan bagian lain akan disantap oleh imam yang persembahkan kurban dan mereka yang mempersembahkan kurban sebagai lambang kesatuan dan persahabatan dengan Allah. Imamat bab 3. Jika Yesus adalah kurban anak domba Allah yang sempurna, dia tidak hanya wafat sebagai kurban yang menyelamatkan kita dari dosa, tetapi sesuai dengan kitab Imamat, Yesus menjadi persembahan syukur yang sempurna. Dan paling menarik adalah Yesus sebagai kurban yang perlu disantap oleh mereka yang mempersembahkannya. Saat Yesus, sang kurban, disantap, dia menjadi tanda perdamaian dan persahabatan antara Tuhan Allah dan kita yang mempersembahkan Yesus. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus memilih mengorbankan diri di salib sebagai bentuk kasih yang terdalam dari Allah sendiri. Dan sebagai anak domba Allah yang dikurbankan di salib, dia tidak hanya menjadi penebusan bagi kita semua, tetapi juga menjadi puncak penyembahan yang benar dan juga sarana kesatuan dan persahabatan dengan Tuhan Allah. Kita bersyukur sebagai orang Katolik karena kita memenuhi 3 fungsi kurban ini yang terjadi dalam satu upacara penyembahan, yakni Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita mempersembahkan kurban yang paling sempurna, yakni Yesus Kristus sendiri, sehingga kita melakukan penyembahan sejati kepada Allah yang benar. Kita juga menerima rahmat sebagai orang yang ditebus. Dan kita juga memakan kurban kudus ini di dalam komuni suci sebagai tanda dari rahmat yang menyatukan kita dengan Tuhan Allah.
Untuk menutup rangkaian katekese ini, mari kita dengarkan ajaran Gereja Katolik yang tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik. Kematian Kristus adalah kurban Paskah di mana anak domba Allah yang menghapus dosa dunia melaksanakan penebusan umat manusia secara definitif. Sekaligus ia adalah kurban perjanjian baru yang menempatkan kembali manusia dalam persekutuan dengan Allah, dengan mendamaikan manusia dengan Allah oleh darahnya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. KGK 613. Demikian katekese Katolik kita. Dan bagi teman-teman yang memiliki komentar maupun pertanyaan, dan juga jika ada teman-teman yang punya ide untuk katekese selanjutnya, silakan tulis di kolom di bawah. Dan jangan lupa untuk follow dan akun IG kita dan juga subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan katekese menarik berikutnya. Jika teman-teman merasakan katekese bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya dengan yang lain. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.